Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Astia Salsabilatul Mubin dengan NIM 22010362552. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita mendapatkan hak cipta, hak paten, hak monopoli, dan merek dagang. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif. Setelah suatu invensi diciptakan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki cakupan objek yang dilindungi paling luas karena meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang juga mencakup program komputer. Contoh hak cipta yaitu buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, hak paten. Paten merupakan perlindungan hukum untuk karya intelektual di bidang teknologi. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Untuk mendapatkan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan substantif. Yang pertama, baru. Yang kedua, mengandung hal inventif. Dan yang ketiga, dapat diterapkan secara industri. Kepemilikan hak paten ada batas waktunya. Pemilik atau pemegang hak paten yang memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan invensinya yang dipatenkan tersebut selama 20 tahun. Setelah itu, invensi yang dimaksud akan menjadi milik umum dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu izin dari pemegang paten. Paten menganut prinsip teritorial, yang artinya perlindungan paten hanya berlaku di negara di mana permohonan paten diajukan dan diberikan. Contoh hak paten adalah ECVT atau teknologi electrical capacitance volume tomography. Bukanlah suatu yang sering didengar masyarakat umum. Meski begitu, ECVT merupakan teknik yang sangat berguna di berbagai bidang ilmu karena kemampuannya memindai sesuatu dari dalam dinding ke arah luar. Begitu pula sebaliknya. Alat ini diciptakan oleh orang Indonesia bernama Dr. Wasito Purwotaruno yang hak patennya telah digunakan oleh banyak institusi. Salah satunya adalah NASA yang menggunakan untuk memindai pesawat ulang-alik dan satelit. Yang ketiga, hak monopoli. Hak monopoli merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak di sektor-sektor produksi vital. Barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor yang penting bagi negara sehingga diperlukan adanya intervensi oleh negara. Di Indonesia, praktek monopoli dilarang karena dapat menimbulkan distorsi pasar. Pasar menjadi tidak seimbang dan pada gilirannya harga-harga tidak lagi dikendalikan oleh hukum pasar, melainkan ditentukan oleh sekelompok orang yang menguasai kekuatan pasar. Pemberian hak monopoli kepada BUMN merupakan suatu perwujudan peranan negara sebagai welfare state guna mencapai kesejahteraan bagi rakyat. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia yang pertama, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki, serta pedagang lain tidak dapat memasukinya. Yang kedua, PT Kereta Api Indonesia. PT KAI adalah salah satu perusahaan yang mengelola industri perkeretaapian di Indonesia. Yang ketiga, PT Pertamina. Perusahaan ini menyediakan bensin kendaraan yang tentunya dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Itu sebabnya bahan bakar kendaraan di Indonesia sudah dimonopoli oleh PT Pertamina. Dan yang keempat, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM.
karena PDAM menyediakan layanan dan distribusi air bersih bagi warga di beberapa daerah untuk kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Contoh dari merek dagang seperti jamu Sido Muncul, teh botol, sostro, permen tolak angin, dan kacang 2 kelinci. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang merek dagang antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Yang kedua, PP Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek. Dan yang ketiga, Permen Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Sekian informasi yang dapat saya jelaskan, semoga dapat diterima dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.